Mel, apa maksudnya semua ini? Siapa laki-laki ini, ha? Kenapa kamu itu mesra banget sama dia? Pakai nanya lagi. Ya selingkuhan aku lah. Apa? Kamu bilang dia itu selingkuhan kamu? Kok kamu itu pede banget sih kamu itu kayak gitu? Tega-teganya kamu itu menyelingkuhi aku ya? Enak aja kalau ngomong. Aku tuh ya baru selingkuh kali ini. Itu pun gara-gara kamu, tahu nggak? Loh, kok gara-gara aku sih? Ya iyalah, orang tiap hari aja ya kamu itu kerjaannya nuduh aku selingkuh terus. Aku kesel banget, tahu nggak? Kamu tuduh-tuduh terus. Ya mending aku selingkuh beneran aja. Ya ampun Amel, kamu nih aneh banget ya. Seharusnya kamu tuh membuktikan dong kalau kamu itu nggak selingkuh. Jangan malah selingkuh beneran. Steven, walaupun aku buktiin sekalipun, kamu tuh ya nggak bakal percaya sama aku. Ya mending aku selingkuh beneran aja. Kamu itu bener-bener jahat ya sama aku. Padahal aku tuh rela jadi mualaf untuk bisa menikahi kamu nanti. Aku juga rela tinggal di Indonesia. Kenapa kamu itu malah melakukan ini sama aku? Kuping kamu tuh nggak denger atau gimana sih? Kan aku udah bilang, aku ngelakuin semua ini ya karena kamu. Makanya jangan suka nuduh-nuduh aku. Mel, aku itu nuduh kamu karena kamu itu terlalu friendly sama laki-laki. Gimana aku itu nggak nuduh coba? Orang kamu aja sering jalan sama teman laki-laki kamu. Loh, apa salahnya jalan sama teman? Lagian ya, aku tuh nggak ngapa-ngapain, tahu nggak? Kamu juga kan tahu teman aku yang mana aja. Bukan gitu Mel. Kamu itu seharusnya bisa membatasi kedekatan kamu sama teman laki-laki kamu. Kita ini sudah mau nikah loh. Dan kamu malah menyelingkuhin aku. Ya udah sih, aku minta maaf, aku hilaf. Tapi kan tetap aja aku kayak gini gara-gara sikap kamu juga yang selalu nuduh aku. Pasti kamu udah gak mau nerima aku lagi kan? Dan gak mau nikahin aku lagi. Aku tuh bakal tetap menerima kamu dan bakal menikahi kamu. Asal kamu itu janji gak bakal friendly ataupun selingkuhin aku lagi. Iya, aku janji, tenang aja. Aku gak bakal friendly lagi kok ataupun nyelingkuhin kamu. Tak lama setelah itu Amel dan Stephen pun menikah. Alhamdulillah nak, akhirnya kamu bisa nikah juga. Tapi ibu heran banget deh, kamu kok bisa dapat suami dari luar negeri sih? Yang rela pindah ke sini, bahkan rela jadi mu'alaf supaya bisa nikahin kamu. Ya iyalah bu, secara ya aku itu cantik dan juga mempesona. Kalau cuma buat dapetin si Steven mah, itu mah gampang banget buat aku. Halah, kamu ini udah usah sosokan. Kamu kan sekarang udah nikah tuh, kurangin lah main sama teman-teman laki kamu itu. Iya ya bu, tenang aja, aku bakal kurangin kok. Kemarin juga aku udah janji sama Steven gak bakal friendly ataupun selingkuhin dia lagi. Loh, apa kamu bilang kamu nyelingkuhin si Steven? Yang bener aja, gila kamu ya, cowok seganteng itu kamu selingkuhin. Dia itu spek artis loh. Gak usah berlebihan kali bu. Untuk ngedapetin spek kayak Steven itu mudah banget bagi aku. Dan bu, aku itu selingkuh ya karena salah dia sendiri. Karena dia itu bu selalu nuduh aku selingkuh. Ya aku capek lah dituduh-tuduh. Jadinya mending aku selingkuh beneran aja. Astagfirullah, kamu ini bener-bener keterlaluan. Seharusnya ya kamu itu bisa lebih menghargai si Steven. Kamu ini nak, padahal dia itu sudah melakukan segala hal untuk kamu dan untuk bisa menikahi kamu. Ibu ini cerewet banget sih. Iya, tenang aja. Aku bakal ngehargain dia kok. Dan aku juga kan udah bilang, kalau aku tuh ya janji sama dia nggak bakal friendly ataupun nyelingkuhin dia lagi. Bener ya, awas aja kamu sampai selingkuhin si Steven lagi. Ibu yang bakal maju di garda terdepan untuk ngasih kamu pelajaran. Ibu ini sebenarnya ibu aku atau ibunya si Steven sih? Ya kalau sekarang ibu juga kan udah jadi ibunya si Steven. Iya juga ya. Ya udahlah, aku capek banget ini, aku mau istirahat dulu bu. Ya udah, sana istirahat. Tapi jangan lupa tanyain suami kamu itu udah makan atau belum. Soalnya dari pagi ibu lihat itu dia belum makan sama sekali. Iya bu. Amel dan Stephen pun mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Alhamdulillah, aku seneng banget deh. Setelah sekian lama, akhirnya kita itu bisa jadi seorang suami istri. Enak banget ya bisa nikah sama orang yang kita cintai. Iya Steven, benar banget. Ya ampun, aku baru sadar lagi udah jam segini. Aku mau berangkat kerja dulu ya.
Loh, kok kamu itu masih kerja sih? Bukannya pas itu kamu itu udah janji ya bakal berhenti kerja setelah kita itu menikah? Emangnya iya apa aku janji kayak begitu? Perasaan aku nggak pernah deh bilang janji kayak begitu. Kamu ini nggak usah pura-pura lupa deh. Aku ada rekamannya loh. Ketika kamu itu janji ngomong bakal berhenti untuk berhenti kerja kalau kita udah menikah. Ya ampun, kamu nih nggak asik banget sih. Pakai acara ngerekam segala lagi ketika aku janji kayak begitu. Iyalah, secara kamu ini kan suka banget mengingkari janji dan pura-pura lupa. Makanya semua janji kamu itu aku rekam. Ya udah, aku akuin aku pernah janji kayak begitu. Tapi ya Steven, setelah aku pikir-pikir, aku tuh mau lanjut kerja aja deh. Dan gak bakal berhenti kerja setelah nikah. Ya nggak bisa gitu dong Mel. Kamu itu udah janji, harusnya ditepati dong. Steven, gak usah berlebihan deh. Kamu ini ya, kalau kayak gini namanya kamu ngekang aku. Aku gak suka tahu. Lagian ya, yang ngebuat aku janji kayak begitu kan kamu yang maksa. Dan kenapa sih emangnya kamu gak pengen aku kerja setelah nikah? Kalau kamu itu kerja, bakal ketemu sama teman laki-laki kamu itu. Dan kamu pasti bakal sering jalan dan deket-deket sama mereka. Aku tuh gak suka, tahu gak sih? Aku itu cemburu. Ribet banget sih, kita ini Steven udah dewasa, bukan anak remaja lagi. Jadi seharusnya kamu itu nggak terlalu overprotective. Aku tuh gak peduli ya. Kamu mau ngomong aku itu overprotective lah, selalu berlebihan lah. Pokoknya kalau kamu itu udah janji ya, kamu harus tepatin deh. Ya udah iya. Tapi nanti uang belanja sama uang bulanan keperluan rumah dipisah ya. Soalnya aku nggak mau ya uang belanja aku itu pakai uang bulanan untuk keperluan rumah. Pasti sedikit banget nanti. Oke siap. Kalau masalah ini mah gampang. Asal kamu tuh berhenti kerja setelah kita itu nikah. Keesokan harinya. Duh ya ampun, gabut banget sih kalau di rumah doang. Mana aku juga harus ngurusin rumah sebesar ini. Kan aku juga butuh refreshing dan main sama teman-temanku. Tapi nanti kalau aku main sama mereka, yang ada si Steven bakal ngamuk. Oh iya, kenapa aku nggak mulai main sosmed lagi ya? Akunku dulu kan banyak banget pengikutnya. Ya, bisa dibilang aku ini udah jadi seleb sosmed gitu. Ya udahlah, aku lanjut aja ngurusin akun sosmed aku yang udah banyak pengikutnya itu. Daripada gabut nggak ada kerjaan. Ya ampun, udah lama banget aku nggak buka akun sosmed aku. Tapi kok ini yang ngikutin sama yang ngechat udah banyak banget sih. Bentar. Ini bukannya akun seorang atlet yang dulu pernah aku deketin ya? Hah? Dia balas chat aku di sosmed? Ini beneran apa? Tapi ya ampun, ini ibu ngapain sih tiba-tiba nelpon? Lagi asik-asiknya main sosmed dan mau balas chat dari si atlet yang dulu pernah aku sukain. Tapi ya udahlah, mending aku angkat dulu. Halo, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Duh ya ampun Mel, kamu ini kok lama banget sih angkat telepon dari ibu. Padahal kamu itu kan di rumah aja. Kamu kan sekarang udah ndak kerja lagi. Ibu kira aku kalau nggak kerja cuma di rumah itu nggak ngapa-ngapain gitu. Aku tuh ngurusin rumah lah bu. Ibu nih gimana sih? Iya juga sih. Tapi kan kalau jam segini itu orang-orang udah pada selesai beres-beres rumahnya. Bu, setiap rumah itu ya beda-beda bu selesai beres-beresnya. Lagian ngapain sih cepet-cepet selesai beres-beres rumah? Kan bisa santai aja kali. Iya sih. Ya udahlah lupain aja daripada debat terus sama kamu. Oh iya, nanti sore kamu datang ke rumah ibu ya. Ibu sudah buatin bolu kesukaan kamu dan kesukaan suami kamu. Wih mantep. Kayaknya aku aja deh bu yang datang. Soalnya suamiku lagi sibuk. Dan makasih loh bu udah repot-repot bikinin bolu kesukaan aku sama suami aku. Walah ya udah, sama-sama. Kalau begitu ibu tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore harinya Amel pun pergi ke rumah ibunya dan karena suaminya sedang sibuk, ia pergi sendirian. Namun ketika di jalan, Ya ampun, hari ini jalanannya rame banget sih. Mana pakai acara macet segala lagi. Itu bukannya atlet yang pernah aku deketin lewat sosmed ya? Iya. Kalau nggak salah namanya si Ganta. Ya ampun, ternyata beneran dia. Ya sebenarnya dia mah nggak ganteng sama sekali. Tapi badannya itu loh, idaman aku banget. Aku samperin aja kali ya. Halo, kamu Ganta kan? Atlet yang terkenal itu. iya benar. Loh kamu itu bukannya Amel ya? Yang ngechat aku di sosmed itu. Ya ampun ternyata kamu itu aslinya lebih cantik daripada yang di foto ya. Iya bener banget, aku yang ngechat kamu.
Dan aku nggak secantik yang kamu bilang kok, biasa aja. Oh iya, ngomong-ngomong, emangnya kamu asli tinggal di daerah sini apa? Padahal kan informasi yang ada di sosmed kamu itu bukan tinggal di sini. Ya emang aslinya aku itu nggak tinggal di sini. Cuman kali ini aku tuh lagi liburan di rumah nenek aku yang ada di daerah sini loh. Oh alah, jadi gitu toh. BTW, kamu udah punya cewek belum? Kebetulan belum. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu udah punya cowok ataupun suami belum? Ih sama, kebetulan aku juga jomblo, belum punya pacar ataupun suami. Wah bisa pas gitu ya. Jangan-jangan kita itu jodoh lagi. Hahaha, kayaknya iya deh. Ya ampun nih cewek cakep banget ya. Kok dia belum punya cowok ya? Apa aku itu deketin balik ya? Soalnya lumayan banget kalau bisa punya pacar secantik dia. Mel, aku boleh minta nomor WA kamu nggak? Biar kita itu lebih dekat dan enak untuk komunikasinya. Kalau lewat sosmed kan kayak kurang begitu. Boleh banget dong, kita langsung tukeran nomor WA aja yuk. Dari situ Amel dan Ganta pun mulai berhubungan dan dekat. Namun, Amel, kamu ini selama beberapa minggu ini aku perhatikan fokus banget main HP. Mana sambil senyum-senyum gitu lagi. Aku mau coba lihat dong. Kamu lagi buka apa di HP sampai senyum-senyum begitu? Ya ampun, kamu nih kaku banget sih jadi orang. Ya nggak boleh lah, ini kan HP aku ya, jadi privasi aku dong. Apa kamu bilang? Privasi? Mel, kita ini sudah menikah loh. Dan kita itu juga sudah saling janji untuk saling terbuka. Iya, saling terbuka nggak dalam segala hal juga kali. Setiap pasangan itu juga harus ngasih privasi dong. Udahlah, aku mau pergi keluar sama teman aku. Tunggu dulu dong Mel, aku tuh belum selesai ngomong. Kenapa sih sekarang kamu itu suka main HP, mana senyum-senyum sendiri dan juga kamu itu makin sering main sama teman kamu. Tapi kamu main sama teman-teman kamu yang bahkan aku itu nggak tahu yang mana. Ya emangnya harus banget gitu, kamu tahu segalanya. Udahlah, nggak usah ngajakin ribut terus, aku capek tau nggak? Aku itu butuh main sama teman aku, butuh refreshing, butuh keluar, dan juga butuh hiburan. Iya aku tahu, aku itu paham. Tapi maksud aku itu kamu itu harus terbuka dan kasih tahu semuanya dong. Tapi kamu pergi sama teman-teman kamu yang aku itu nggak tahu. Aku juga tanya sama teman-teman kamu yang biasanya, tapi mereka juga nggak tahu kamu pergi sama siapa. Ini kamu itu nggak lagi selingkuh kan? Kamu tuh jangan kebiasaan deh, nuduh-nuduh aku. Ngapain coba aku selingkuh? Lagian aku kan udah janji sama kamu, aku itu nggak bakal friendly ataupun nyelingkuhin kamu lagi. Nggak jelas ya kamu? Emangnya kamu punya bukti apa? Ya nggak ada sih, tapi dengan sikap dan kelakuan kamu yang berubah drastis seperti ini ngebuat aku itu yakin kalau kamu itu selingkuh lagi. Dengan model ngomong sikap aku berubah, kamu dengan enaknya ya nuduh-nuduh aku. Udahlah, aku pergi dulu, nggak usah nahan-nahan aku lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa susah banget sih bilangin si Amel itu? Padahal kan dia itu sekarang udah jadi istri aku. Seharusnya dia nurut dong. Ini malah makin hari makin ngelawan dan makin berbuat sesuka hatinya. Sementara itu Amel bertemu dengan Ganta. Ya ampun, Ganta, badan kamu ini makin hari makin bagus aja sih. Kamu pasti tiap hari olahraga ya? Ya iya dong, tapi kamu udah makin hari makin cantik dan makin mempesona loh. Halah, kamu nih bisa aja. Ya bisa lah. Ngomong-ngomong aku pengen hubungan kita itu bisa lebih dalam lagi. Kamu mau gak kira-kira? Ya mau lah, orang dari awal aja ya, aku itu udah ngefans dan suka sama kamu. Yang bener nih, jadi selama ini kamu itu udah suka sama aku ya? Ya iya dong, kamu ini tipe idamanku banget. Wah berarti sama dong, kamu juga tipe idamanku banget loh. Seneng banget deh dengernya. Dan BTW aku pengen tahu ngerasain tubuh kamu yang atletis itu. Ini kamu maksud kamu mau begituan gitu sama aku? Ya iyalah, emang ada konteks lain gitu. Dan tenang aja, aku mau banget kok gituan sama kamu. Kan aku udah bilang, kamu itu tipe idamanku banget. Tapi emangnya kamu juga mau apa? Pakai nanya lagi, ya mau banget lah. Mana mungkin aku itu nolak cewek secantik kamu. Ya iya dong, gak ada yang bisa nolak aku. Hahaha. Kalau gitu gas lah, langsung aja kita check in. Tapi yang bayarin semuanya kamu ya. Aku gak mau keluar uang sepeser pun. Siap, kamu tenang aja ya. Aku itu banyak uang kok. Aku itu gak bakal membiarkan kamu itu mengeluarkan uang sepeser pun. Bagus-bagus. Ya udah, gas lah kita check in. Ganta dan Amel pun pergi check in untuk melakukan begituan sampai malam hari. Sementara itu, Assalamualaikum, Bu, Ibu. Waalaikumsalam. Steven, ada apa nih kamu datang sendirian? Si Amel pergi kemana? Loh,
Bu, bukannya si Amel itu di sini, tapi kan dia itu bilangnya main sama temennya. Terus habis itu pulang ke sini. Ini loh, dia itu tadi habis ngasih tahu lewat chat. Astagfirullah, si Amel itu bohong. Orang si Amel nggak ada di sini. Dia juga nggak sama sekali menghubungi ibu loh kalau dia mau ke sini. Astagfirullahaladzim. Jadi beneran Bu, si Amel itu nggak ada di sini. Ya bener lah, memangnya kamu ndak masang pelacak gitu di HP-nya supaya bisa tahu lokasinya? Boro-boro Bu mau masang pelacak, orang aku aja megang HP-nya dia juga nggak boleh. Duh ya ampun Amel, ada aja gebrakannya. Masa suami sendiri megang HP ndak boleh? Ya Bu, aku itu sampai heran. Dan yang bikin aku itu kepikiran, beberapa minggu ini tuh sikap dia itu beda Bu. Dia itu jadi suka main HP dan ketawa-ketawa sendiri. Dan yang paling parahnya lagi, dia tuh suka pergi Bu sekarang sama teman barunya yang aku itu sama sekali nggak tahu. Loh nak, seharusnya kamu itu ngelarang istri kamu loh. Jangan biarin dia berbuat sesuka hati dia. Aku udah coba melarang Bu, tapi dia itu nggak mau dengerin dan langsung pergi dan juga langsung marah setelahnya. Astagfirullah, maafin anak ibu ya Steven. Ibu gak perlu minta maaf, yang salah kan si Amel bukan ibu. Cuma aku itu ada feeling kalau dia itu selingkuh Bu. Semoga aja feelingku ini kali ini salah ya. Soalnya ketika dulu dia itu selingkuh aku juga udah kayak ngerasa gitu. Sudah, kamu jangan berpikiran negatif kayak begitu. Tenang aja ya, ibu yakin si Amel itu ndak bakal selingkuh. Dia kan udah janji, dia nggak bakal friendly ataupun nyelingkuhin kamu lagi. Siap Bu, makasih ya. Setelah ngobrol sama ibu buat aku jadi lebih baik. Tapi si Amel pergi kemana ya Bu? Sampai malam begini. Nah itu dia nak, ibu juga nggak tahu. Tiba-tiba Amel pun datang. Assalamualaikum, Amel pulang. Ya ampun Steven, kamu udah ada di sini aja. Kan aku bilang kamu ke rumah ibunya agak malaman aja. Kurang ajar kamu ya Mel. Bilang sama suami kamu kayak begitu. Kamu juga pergi kemana sih sampai malam kayak begini? Bener tuh, kamu tuh pergi kemana Mel? Dan kenapa kamu itu gak mau ngasih tahu aku? Kamu itu pergi kemana? Sama teman kamu yang mana gitu? Ibu ini apa-apaan sih pakai acara nampar aku? Dan Steven, kamu tuh gak usah ikut-ikutan mencecar aku dong. Aku itu cuma main sama temen aku doang. Salahnya apa coba? Lagian aku juga jarang tuh main sampai malam gini. Jadi ya kalau sekali-sekali gak apa-apa dong. Astagfirullah, kamu ini udah ndak ada otaknya ya? Kamu ini sudah nikah loh Mel. Kalau kamu pergi sama teman kamu, setidaknya kasih tahu doang sama suami kamu. Kamu itu pergi sama teman kamu yang mana? Ini kamu ndak ngasih tahu sama sekali. Mainnya juga sampai malam, ndak lihat-lihat waktu. Iya Mel, harus berapa kali sih kamu itu dibilangin? Susah banget untuk dikasih tahu kalau yang kamu lakukan ini salah loh. Berisik banget sih. Aku capek loh. Aku itu mau tidur dan juga istirahat. Udahlah, aku tidur di sini aja. Lagi males tidur sama Steven. Jangan asal pergi. Siapa coba yang ngajarin kamu bertingkah kayak begitu? Gak boleh. Kamu gak boleh tidur di sini. Kamu itu harus tidur sama suami kamu. Pulang sana. Dengerin tuh apa kata ibu kamu. Jangan kamu itu malah kerjaannya membantah terus. Sudah jelas-jelas yang salah itu kamu. Tapi kenapa kamu itu malah memutarbalikkan fakta dan juga bersikap seolah-olah aku yang salah? Ya ampun, ini orang berdua ribet banget sih. Tapi kalau aku makin ngelawan, yang ada mereka makin ngamuk. Udahlah, aku biarin aja dan turutin apa kata mereka. Ya udah, aku minta maaf. Aku akuin aku salah deh. Udah ya, jangan marah-marah terus. Udah yuk, Ganta, kita pulang terus kita tidur. Aku udah capek banget ini soalnya. Ya udah yuk, kita pulang. Tapi nanti kita itu lanjutkan lagi ngobrolnya kita ya. Aku itu nggak mau kamu itu terus-terusan berbuat sesuka hati kamu kayak gini. Keesokan harinya Stephen pun bangun. Amel sudah tidak ada. Stephen pun sangat kebingungan. Loh, ini si Amel pergi kemana ya pagi-pagi gini? Amel. Ya ampun, kenapa si Amel itu kalau mau pergi nggak ngomong-ngomong dulu ke aku? Aku ini kan suaminya. Tapi sebentar, itu bukannya HP-nya si Amel ya? Tumben banget dia itu nggak bawa HP-nya. Apa jangan-jangan dia itu kelupaan lagi? Kesempatan bagus nih buat aku itu ngecek HP-nya. Dan alhamdulillah banget HP-nya itu nggak disandiin. Coba deh aku cek, aku buka WA-nya dulu deh. Astagfirullahaladzim, ini nggak salah lihat aku kan? Di WA-nya si Amel ini dia chatan sama seorang laki-laki. Bahkan mereka sering saling kirim foto yang nggak pantas. Astagfirullahaladzim, mereka juga sering check-in hotel berdua lagi. Jadi selama ini feelingku bener kalau si Amel itu beneran selingkuh. Kesialan. Kenapa si Amel ini sejahat dan setega ini sih selama ini? Padahal aku itu udah melakukan semuanya buat dia.
Aku gak kuat, mending aku tuh cerai aja deh sama dia. Sementara itu di jalan, Untung aja aku bisa pergi diem-diem tanpa si Steven itu tahu. Lagian kalau aku izin sama dia pasti nggak boleh. Padahal kan aku pengen ketemu sama si Ganta dan pengen check-in lagi. Soalnya dia tuh benar-benar bikin nagih. Beda banget sama si Steven itu. Tapi aku baru sadar kalau HP ku ketinggalan. Sialan. Tapi untung aja aku bawa dompet. Jadi aku bawa uang untuk bisa naik taksi ataupun bis. Tapi ini kok nggak ada taksi ataupun bis yang lewat sih? Ya ampun, pakai acara tiba-tiba hujan segala. Mana banyak petirnya lagi. Mana kelihatan ngeri banget. Mending aku berteduh di bawah pohon aja kali ya. Sakit, tolong, aku tersambar petir. Amel yang sedang berteduh di bawah pohon malah tersambar petir dan tubuhnya langsung berubah menjadi tengkorak.